Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hamdi dengan NIM 2208714. Akan menjelaskan presentasi saya tentang bisnis plan, yaitu manisan dari buah pepaya. Oke. Pendahuluan latar belakang saya memilih pepaya sebagai manisan, yaitu masyarakat Indonesia yang tak bertempat tinggal di daerah pedesaan maupun pinggiran kota. Sebagian besar manusia hidup dengan cara bertani dan berkebun. Tentunya masyarakat yang tempat tinggal di pedesaan maupun pinggiran kota sekalipun kurang mengetahui sektor perindustrian, sehingga bahan seperti pepaya yang ada di sekitar kita kurang dimanfaatkan. Tanaman yang tumbuh di sekitar kita seperti pepaya, jika diamati secara langsung, biasanya hanya dimanfaatkan sebagai buah saja. Dengan demikian, pemanfaatan pepaya tersebut masih terbatas dan relatif singkat. Pepaya yang dapat diperoleh dengan sangat mudah sebenarnya dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi manisan yang pepaya yang ternyata mempunyai nilai jual relatif tinggi, bahkan menjadi peluang usaha yang sangat menarik dan dapat menyerap tenaga kerja serta memiliki profit yang cerah. Sejauh ini, pepaya lebih banyak dikonsumsi dalam bentuk buah. Namun, melihat potensi dan peluang pengembangan pepaya yang demikian besar, serta manfaat yang diperoleh dari pepaya ini sangat banyak, maka saya sudah merencanakan gerakan pemanfaatan buah pepaya. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah pembuatan manisan berbahan pepaya sebagai makanan khas Cianjur. Yang kedua, justifikasi pemilihan usaha. Kenapa saya memilih usaha manisan dari pepaya? Itu satu, kandungan nutrisi dari pepaya ya banyak. Buah pepaya adalah buah yang kaya nutrisi seperti vitamin C, A, folat, kalium, serat, dan lainnya. Memilih cemilan dari buah pepaya bisa memberi asupan nutrisi yang lebih baik bagi tubuh. Yang kedua, serta rendah kalori. Buah pepaya relatif rendah kalori sehingga bisa menjadikan pilihan yang baik untuk orang-orang yang ingin menurunkan berat badan atau menjaga berat badan. Yang ketiga, mudah diolah. Pepaya biasanya mudah diolah berbagai macam cemilan sehat seperti salad buah pepaya, jus pepaya, dan pepaya panggang. Ini membuat menjadi pilihan pepaya yang cepat untuk diolah. Tiga, baik untuk pencernaan. Pepaya mengandung enzim papain yang bisa membuat pencernaan protein dalam tubuh. Ini bisa membantu memperbaiki sistem pencernaan yang mencegah sembelit. Yang ketiga, tujuan usaha. Tujuan usaha itu satu, memberi alternatif pilihan makanan ringan yang unik khususnya bagi mahasiswa Universitas Negeri Padang. Dua, melakukan inovasi dan cita rasa tertentu, hindari berbagai dasar manisan kering dan dari buah pepaya ini, serta berusaha membuat cemilan untuk berbagai pesaingnya yang lain. Yang ketiga, melakukan promosi yang dan testimoni menarik di sosial media agar dapat menarik minat pelanggan. Yang keempat, membantu mahasiswa ya dalam praktis mendapat makanan mengganjal perut dengan praktis dan mudah. Tiga, gambar umum perencanaan usaha. Satu, ide dan gagasan usaha. Bisnis manisan dari pepaya ini memiliki peluang yang cukup menjanjikan karena beberapa alasan berikut. Satu, permintaan pasar yang tinggi. Manisan buah ini menjadi cemilan favorit bagi banyak orang, dan manisan dari buah pepaya ini cita rasanya yang enak, aroma yang khas. Permintaan untuk cemilan manisan dari buah pepaya ini dapat meningkatkan kalangan masyarakat yang mencari cemilan yang tahan dan enak serta sehat. Yang kedua, bahan baku yang mudah didapatkan. Pepaya adalah buah yang relatif mudah didapatkan dan cukup murah, sehingga produksi manisan pepaya itu tidak terlalu mahal. Tiga, mudah produksi. Membuat manisan pepaya tidak memerlukan peralatan khusus atau bahan yang sulit ditemukan.
3. Potensi pasar yang luas. Manisan pepaya dapat dijual secara lokal maupun internasional tergantung skala, kualitas, dan produksi. Yang 3. Keunggulan produk dari buah pepaya. 1. Nama produk yang ditawarkan adalah manisan dari buah pepaya yang berupa buah pepaya dan topping yang disesuaikan sesuai permintaan customer. Yang ketiga, keuntungan produk. 1. Keuntungan produk yaitu manisan pepaya itu 1. Rasa yang enak. Manisan pepaya memiliki rasa yang manis dan asam, sedikit renyah, yang memiliki cemilan yang bisa menjadi cemilan yang nikmat untuk dinikmati di waktu luang. Kedua, kandungan nutrisi yang baik. Pepaya adalah buah yang kaya akan nutrisi seperti vitamin C, A, fluat, kalium, serat, dan yang lainnya. 3. Tahan lama. Manisan pepaya memiliki daya tahan yang cukup lama karena pengolahan yang awet. Pengolahan yang melibatkan pengawet alami yaitu gula. Yang keempat, mudah diolah. Manisan pepaya bisa langsung disajikan sebagai cemilan atau bisa digunakan sebagai bahan tambahan untuk makanan atau minuman seperti topping, salad, dan minuman segar. Potensi kesehatan. Yang kelima, potensi kesehatan. Konsumsi manisan pepaya dapat pepaya dalam jumlah yang sesuai bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan memperbaiki pencernaan. Metode pelaksanaannya. 1. Gambaran umum pasar. Sasaran utama usaha ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang. Selain itu, masyarakat luar kampus Universitas Negeri Padang juga menjadi sasaran kami. Yang kedua, metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan kegiatan ini berisi langkah-langkah untuk merealisasikan tujuan dari usulan program mahasiswa wirausaha. Langkah tersebut diantaranya 1. Memilih lokasi di sekitar kampus Universitas Negeri Padang. 2. Persiapan. Kegiatan persiapan akan dilakukan seperti meliputi awal kegiatan survei pasar, membuat kontrak dengan pihak penyedia dana. Yang ketiga, promosi dan pemasaran. Selama program berlangsung, pembuatan media promosi seperti pemasaran spanduk dan sosial media. Selama program berlangsung, 1. Melakukan promosi melalui spanduk. 2. Melakukan kegiatan promosi melalui sosial media. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan penjaga kantin. Logo usaha. Kenapa saya memilih logo usaha ini? Karena logo ini berhubungan dengan kuliner yang saya buat, yaitu manisan dari buah pepaya. Karena manisan buah pepaya merupakan makanan berbahan dari dasar pepaya, memiliki bagian varian rasa sesuai permintaan pelanggan. Cocok logo ini untuk usaha saya, itu manisan dari buah pepaya. Okay, next. Analisis strategi. Satu, ciri-ciri produk. Manisan pepaya merupakan produk makanan berbahan dasar pepaya yang memiliki berbagai varian rasa yang sesuai permintaan dari konsumen. Yaitu yang kedua, kegunaan produk. Kegunaan utama produk sebagai makanan pengganjal perut yang dimakan ketika jam antara perkuliahan. Selain itu, rasanya yang gurih dan manis dapat meningkatkan mood bagi yang mengkonsumsinya. Yang tiga, proses produksi. Proses produksi usaha manisan dari pepaya. 1. Membeli bahan baku. 2. Memproses produksi. 3. Pemasaran dan penjualan. 4. Evaluasi dan laporan. Bahan baku yang digunakan. 2. Itu 1 bahan. 2 buah pepaya besar mangka. Yang kedua, 2 kg gula pasir. Yang ketiga, 60 gram
kapur sirih. Yang kelima 5 sendok garam, 5 sendok makan garam. Yang kelima langkah produksi. Langkah pembuatan produksi itu 1. Setelah kulit pepaya dikupas, kemudian potong menjadi 2 bagian dan bersihkan pepaya dari bijinya hitam yang menempel di bagian tengah, lalu potong kecil-kecil pepaya tersebut. Yang kedua, siapkan air sebanyak 15 liter, campurkan dengan kapur sirih dan gula pasir hingga larut, kemudian masukkan potongan pepaya ke dalam campuran ini tersebut. Tunggu sampai potongan pepaya menjadi keras selama beberapa jam, setelah itu bersihkan. 3. Selanjutnya didihkan air bersama dengan potongan pepaya tersebut yang sudah dibersihkan hingga 5 menit lamanya. Yang keempat, setelah pepaya selesai direbus, kemudian dididihkan 2 liter air bersama dengan garam dan kemudian gula pasir, lalu campurkan larutan gula dan garam tersebut dengan potongan pepaya yang telah diaduk merata dan didiamkan selama 60 menit. Yang kelima, setelah menunggu sekitar 1 jam lamanya, saatnya menjemur pepaya hingga kering selama 3 hari lamanya. Yang keenam, terakhir setelah pepaya benar-benar kering, kemudian simpan di toples kedap udara dan bungkus dengan plastik kemasan. 7. Manisan pepaya siap untuk disajikan. Yang keenam, analisis strategi, yaitu 6. Modal operasional. Untuk awal ini modal kami gunakan hanya modal bahan saja. Untuk peralatan kami menggunakan peralatan pribadi sehingga tidak menjadi bagian dari modal kami. Analisis keuangan. Analisis keuangan itu alat, yaitu 1 pisau seharga 20.000, telenan seharga 15.000, kompor gas 500.000, distributor gerobak sebanyak 300.000, bara 5 kali 20.000 sebanyak 100.000, dan lainnya. Analisis keuntungan. Analisis keuntungan kami itu dengan cara mentotalkan semua modal dan dikurangi penghasilan per bulan. Itulah keuntungan dari analisis keuntungan. Analisis operasional. Analisis operasional kami itu dengan cara jumlah produksi dikurangi modal akan mendapatkan analisis operasional. Lanjut, analisis SWO. Analisis SWO ada 8, yaitu 1. Desain produk. Desain produk yang kami miliki menjadi khas khusus, yaitu dengan menggunakan warna coklat lunak dari berbagai yang lain dan belum pernah Anda temui. 2. Promosi iklan. Promosi iklan akan dilakukan di sosial media. Yang ketiga, kecepatan distribusi. Kecepatan dalam distribusi dilakukan secara cepat dan efisien. 4. Keramahan pelayanan. Keramahan pelayanan diberikan kepada customer sangat penting karena merupakan salah satu bentuk pelayanan yang baik. 5. Tingkat keahlian khusus. Pengembangan penjagaan kualitas dan bahan baku yang digunakan membuat produk ini. Yang keenam, sistem administrasi. Dalam sistem administrasi kita menggunakan sistem administrasi. Ke-7, perencanaan produksi. Kami merencanakan untuk membuat produk baru tetap berbahan dasar pepaya, namun terdapat inovasi baru sehingga membuat produk kami berbeda dengan manisan pepaya lainnya. 8. Menggunakan teknologi. Pelayanan yang digunakan berbasis online dengan menggunakan official akun lain dan online shop lainnya. Oke lah, sekian, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan tentang perencanaan usaha
yang saya buat itu usaha manisan dari buah pepaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.